Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 25 November 2022, Inspirasi Sabda berbicara tentang Sabda Allah yang takkan berlalu. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar melalui sebuah perumpamaan tentang pohon ara. Yesus berkata, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Pohon-pohon pada umumnya bertunas pada musim semi. Tetapi pohon ara justru berbeda dari pohon yang lainnya. Pohon ara bertunas menjelang memasuki musim panas. Orang-orang Yahudi sangat menanti-nantikan datangnya tunas dari pohon ara pada masa akan memasuki musim panas. Kemunculan tunas dari pohon ara ini menjadi sebuah harapan bagi orang-orang Yahudi, bahwasanya dengan kemunculan tunas ini ada harapan bahwa tunas ini akan menjadi bertumbuh semakin besar dan dapat menjadi naungan bagi mereka sebagai tempat berteduh yang memberi rasa sejuk pada musim panas yang akan datang. Bukan hanya itu, mereka juga dapat menantikan buah dari pohon ara. Tunas yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan ini adalah datangnya kerajaan Allah, yakni dirinya sendiri. Bangsa Yahudi menanti-nantikan kehadiran seorang Mesias untuk membawa mereka keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka menantikan Mesias sebagai tempat berteduh bagi mereka, yang akan memberikan perlindungan bagi mereka dan yang menjadi andalan mereka dalam melawan penjajahan Romawi. Namun mereka mengalami kekecewaan karena Mesias yang mereka nantikan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka menginginkan kehadiran Mesias itu melawan penjajahan Romawi dengan mengangkat senjata, melakukan peperangan. Tetapi Yesus hadir bukan dengan membawa peperangan melawan penjajahan Romawi, tetapi justru Yesus mengajarkan melawan penjajahan itu dengan cinta kasih, dengan mengangkat senjata cinta kasih. Bangsa Yahudi merasa kecewa dengan penantian itu, sehingga mereka tetap tinggal dalam hidup lama mereka
tetap tinggal di dalam ketidakpercayaan mereka akan kedatangan Mesias dalam diri Yesus. Dalam bacaan pertama, Yohanes melukiskan tentang misteri pergantian masa. Langit dan bumi akan berlalu berganti dengan langit dan bumi yang baru, yakni Yerusalem yang baru, yaitu surga. Semua orang mati akan dibangkitkan dan dibawa ke penghakiman. Mereka akan dihakimi seturut dengan perbuatan-perbuatan mereka selama mereka hidup. Mereka yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan dibangkitkan untuk diselamatkan, sementara mereka yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan dibangkitkan untuk dibinasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui penglihatannya ini Yohanes mau menggambarkan bahwa semua orang yang semasa hidupnya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, mereka akan beroleh keselamatan. Sementara orang-orang yang semasa hidupnya tidak percaya akan Allah, mereka akan dibangkitkan untuk dibinasakan. Mereka akan mengalami keterpisahan dari Allah. Keterpisahan itu diakibatkan karena kesombongan mereka, kejahatan mereka, dan segala rancangan mereka yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pada suatu hari, seorang anak pada siang hari yang panas hendak minum, namun gelas yang tersedia hanyalah sebuah gelas kotor, bekas dari minuman kopi yang sudah mengering. Dalam rasa haus yang dialaminya, anak itu mengambil gelas yang kotor itu, kemudian mengisinya dengan air bersih dan mencucinya, sehingga gelas itu menjadi bersih kembali, dan anak itu dapat minum dari gelas yang bersih. Gelas yang kotor adalah gambaran dari kehidupan kita dan dunia lama kita yang penuh dengan kekotoran, yakni kesombongan, kejahatan, segala bentuk kekecewaan dalam diri kita, segala luka-luka yang kita alami dan kita berkutat di dalamnya. Dan air yang dimasukkan anak itu ke dalam gelas itu merupakan lambang kehadiran Allah di dalam kehidupan. Ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, mengisi kekosongan diri kita, mengisi kekotoran diri kita, maka kita akan mengalami hidup yang baru. Sama seperti gelas yang kotor tadi, ketika anak itu mengisinya dengan air yang bersih dan mencucinya, membersihkannya, gelas itu menjadi bersih kembali. Begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Ketika kita menghadirkan rahmat Allah di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami hidup yang baru. Karena Yesus meresapi seluruh kehidupan kita. Dunia lama kita berganti menjadi dunia yang baru. Langit dan bumi yang lama berlalu berganti menjadi langit dan bumi yang baru, yakni sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini, Yesus meneguhkan kita kembali. Dia berkata,
Demikian juga ketika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, tentu kita mengalami banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak konflik yang kadang membuat kita merasa putus asa, merasa ditinggalkan, merasa kekecewaan yang mendalam. Tapi ketahuilah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegaskan dalam Injil hari ini bahwa semua tanda-tanda itu, semua permasalahan-permasalahan itu adalah tanda akan hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Melalui tanda-tanda itu, melalui permasalahan-permasalahan itu, Yesus menunjukkan bahwa itu menjadi tanda hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Melalui permasalahan itu, Allah sungguh dekat dengan kita. Tapi permasalahannya, apakah kita akan melibatkan Dia? Apakah kita akan menerima Dia dan melibatkan Dia dalam kehidupan kita? Tergantung pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent, masa persiapan untuk menanti kedatangan kerajaan Allah dalam diri Yesus. Ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kehadiran Allah itu dalam diri Yesus. Masa Advent, masa persiapan, masa kita untuk merenungkan kembali diri kita. Apakah kita kelak akan dibangkitkan untuk diselamatkan atau dibangkitkan untuk dibinasakan? Mari kita merenungkan kehidupan kita. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita, kita akan mengalami keselamatan. Karena Yesus adalah sabda Allah yang hidup, yang akan membawa keselamatan, membawa kehidupan kekal bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.